Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Membersihkan yang Tersembunyi, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 23 ayat 29. Kata Yesus, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Injil Matius bab 23 menampilkan ungkapan-ungkapan Yesus yang sangat keras dan tajam. Bahkan hampir seluruh Injil Matius bab 23 memuat kecaman dan kritikan Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dan pemuka agama. Paling tidak ada 8 kali Yesus mengatakan, "Celakalah kamu." Namun dari 8 kali kecaman dan kritikan Yesus itu, hanya satu yang ditujukan kepada para pemimpin. Sedangkan 7 lainnya diarahkan kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Hal ini sangat beralasan, sebab orang Farisi dan ahli Taurat merupakan 2 kelompok yang sangat berperan dan berpengaruh dalam kehidupan beragama orang Yahudi saat itu. Artinya, apa yang diajarkan dan disampaikan oleh orang Farisi sangat mempengaruhi kualitas hidup beragama orang-orang Yahudi umumnya. Dan disinilah persoalan itu muncul. Tuhan Yesus yang sangat memahami kitab Taurat dan perintah Allah, melebihi orang Farisi dan ahli Taurat, dapat melihat keanehan dan kejanggalan dari sikap dan perilaku orang Farisi dan ahli Taurat. Sebab antara apa yang mereka ajarkan dan wartakan tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil pada hari ini merupakan bagian dari kecaman dan kritikan Yesus kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus berkata kepada mereka, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran." Memang sungguh sangat mengerikan sabda Yesus ini, namun demikianlah yang ada. Demikian jugalah kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh, dan berkata, "Jika kami hidup di zaman nenek moyang, tentu kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi, penuhilah juga takaran nenek moyangmu." Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus mengumpamakan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dengan kubur yang labur atau dicat warna putih. Kita tahu, kubur menjadi salah satu tempat yang menakutkan. Tapi kesan kubur yang menakutkan bisa dihilangkan dengan mencat bagian luarnya, sehingga terlihat bersih dan menarik
dipandang mata. Tetapi walaupun bagian luarnya dicat dan ditata rapi, kuburan tetaplah kuburan. Artinya bagian dalam kuburan yang kotor dan penuh tulang belulang tidak bisa dihilangkan. Demikian pula dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka menutupi keburukan mereka dengan berpura-pura terlihat baik dan suci di depan orang-orang Israel. Tetapi mereka lupa bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Orang Israel bisa tertipu oleh penampilan luar orang Farisi dan ahli Taurat. Namun tidak demikian dengan Yesus. Yesus mampu melihat hal-hal yang tersembunyi dalam diri manusia, sebab Yesus adalah Allah. Hal yang sama terjadi dengan sebagian sikap dan perilaku umat manusia, termasuk umat Katolik dan Kristen. Ada orang yang berusaha supaya penampilan lahirianya bagus dan menarik, tetapi bagian dalam dirinya, yakni hatinya, penuh dengan dosa dan kejahatan. Saudara-saudari terkasih, Yesus juga mengecam dan mengeritik orang Farisi dan ahli Taurat dengan berkata, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh." Kita tahu bahwa banyak nabi yang dibunuh oleh orang Israel. Dan untuk menutup rasa bersalahnya, orang-orang Israel mempercantik makam nabi-nabi dan orang saleh yang dibunuh oleh nenek moyang mereka. Namun Yesus melihat bahwa apa yang mereka lakukan hasilnya sia-sia. Sebab hal yang paling penting yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang Israel, khususnya orang Farisi dan ahli Taurat, adalah bertobat. Bertobat menjadi inti pewartaan Yesus. Dengan kata lain, tanpa pertobatan manusia, maka sia-sialah pewartaan Yesus. Dan justru disinilah persoalan muncul. Orang Farisi dan ahli Taurat tidak menyadari bahwa mereka adalah orang-orang berdosa yang hendaknya bertobat. Hal yang sama berlaku untuk kita, umat Kristiani. Setiap inti pewartaan Yesus yang keras dalam Injil hari ini mengajak kita untuk bertobat. Bertobat berarti membersihkan bagian dalam yang tersembunyi, bukan memperindah bagian luar saja. Apakah selama ini kita sudah dengan sepenuh hati membersihkan bagian dalam yang tersembunyi di hati kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengecam sikap orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang munafik, yang cuma memperhatikan bagian luar dan melupakan bagian dalam yang jauh lebih penting dan menjadi perhatian Allah. Bantulah supaya kami berusaha membersihkan bagian dalam diri kami. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.